Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Quran Surya netizen dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, Jumat Berkah. Di program Quran Surya hari ini, sebelum mengawali bincang kita dengan narasumber hari ini, ada satu kata motivasi yang akan saya bacakan, karena ada kaitannya dengan ulasan kita, dengan narasumber kita. Katanya seperti ini, kesuksesan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bangkit di setiap kau jatuh. Nah, kata motivasi ini boleh saya bilang ada kaitannya dengan perjuangan narasumber kita merintis dari nol hingga mendirikan satu usaha yang telah memperkerjakan boleh saya bilang hampir ratusan orang. Nah, narasumber kita ini seorang tokoh muda di Kota Palopo adalah Khairuddin Kadir, pembina Yayasan Harith Foundation. Kalau bicara Harith Foundation, orang Palopo pasti tahu. Nah, kita sapa saja narasumber kita. Saya panggil Dinda saja. Ya, apa kabar Dinda? Alhamdulillah baik. Cerah saya lihat ini, cerah. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Harus selalu cerah, bahagia selamanya. Ya, benar-benar. Nah, ini kan kami sengaja mengundang kita untuk hadir di program Quran Surya hari ini, yang kebetulan timingnya pas hari Jumat, Jumat Berkah. Nah, sahabat Quran Surya, Khairuddin Kadir ini boleh saya bilang merintis dari nol hingga bisa mendirikan satu lembaga pendidikan yang ya boleh saya bilang tidak ada orang Palopo yang tidak tahu ketika kita berbicara tentang Harith Foundation. Masya Allah. Ya, kita mulai bahwa apa benar kita merintis dari nol ini? Atau memang sudah ada? Betul. Ya. Jadi baik, Heru, saya cerita sedikit bahwa ya memang kalau dibilang dari nol, bukan lagi nol, tapi nol besar sekali. Nol besar karena saya yatim dari kecil. Dari kelas 4 SD, ibu juga membesarkan kami dari hasil menjual sayur, pagi-pagi harus jual sayur, sehingga kami semua bisa sekolah. Pokoknya pengalaman hidup yang membawa saya sampai hari ini bisa seperti ini. Yang jelasnya bahwa bukan karena warisan. Bukan, kita ini betul-betul perintis dari nol, bukan pewaris. Jadi kita mulai dari nol besar. Sebelum kita mendirikan Yayasan Harith Foundation, sempat juga honor. Ya boleh, saya honor di sekolah yang katanya orang Palopo itu sekolah pinggir sungai di SMK Dewantara Palopo. SMK Dewantara, Pajalesang. Ya, daerah Pajalesang. Tahun berapa itu? Tahun 2007. Tahun 2007 ya. Terus saya masuk tes CPNS dan alhamdulillah diterima di SDN 32 Lagaligo. Jadi saya memulai karir di SDN 32 Lagaligo di Jalan Lagaligo. Sebagai PNS sudah guru. Tapi belakangan ke SMA 3 gitu? Iya, ke SMA 3 karena pada saat itu ada aturan yang tidak membolehkan guru bahasa Inggris itu ngajar di SD. Oh ya. Begitu. Ada perubahan kebijakan ya, perubahan kurikulum. Betul sekali. Nah, ini kan biasanya orang kalau sudah jadi PNS nyaman nih. Ya. Tidak mau kalau ke zona nyaman. Betul. Apalagi kan pada waktu itu kan ya tahun-tahun seperti itu amat bergengsi ketika kita menjadi PNS, guru lagi, apalagi di sekolah yang mentereng. Betul sekali. Terus kita berani keluar dari zona nyaman. Ya, saya bilang berani keluar dari zona nyaman karena kita mendirikan satu yayasan. Tetapi kan sebelum kita itu, kalau catatan-catatan yang saya tahu tentang kita, pernah juga dari sana sini pergi jadi guru tenaga bimbel. Iya, tenaga bimbel, betul sekali. Saya ngajar. Jadi sebenarnya awalnya passion saya itu memang entrepreneur. Tapi karena dulu orang tua saya, mama saya ingat sekali dia bilang kalau mau diakui pintar nak harus kita tes CPNS. Jadi sebagai pembuktian anak yang berbakti, saya tes dan kebetulan pada tahun itu hanya satu orang saja yang diterima. Tapi kalau ya saya prinsipnya kalau Allah berkehendak biar satu kalau saya. Dan alhamdulillah ya memang saya yang lulus pada saat itu tahun 2007 akhir. Iya, tapi minatnya memang itu tadi. Iya, minat saya mau ke pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan. Banyak hal yang mendasari saya masuk ke dunia pendidikan, terutama ya meningkatkan kualitas pendidikan
Terus kalau boleh kita tahu bagaimana ihwal muasalnya, kita merintis dari nol Yayasan Harith Foundation. Setahu saya pertama kali itu ada di Jalan Jensudi. Ya, betul, Jenderal Sudirman sana. Ya. Itu memang tempat atau disewa-sewa atau bagaimana? Oh, disewa awalnya. Ya. Jadi saya bersama istri itu mulai dari modal 28 juta. 28 juta. Ya, tapi ya prinsip hidup saya hanya dua untuk membangun usaha. Pertama harus berani, yang kedua ada target yang jelas. Itu saja. Persoalan leadership, kemudian kapital modal dan lain sebagainya. Insya Allah dia berjalan seiring dengan waktu. Jadi modal dasar untuk teman-teman semua yang mau masuk ke dunia pendidikan yang memang ini seperti yang kita cerita di awal, harus berani dulu, dan harus pasang target yang besar. Tapi kan pada waktu itu tahun berapa itu? Tahun 2015. Kalau tidak salah tahun itu juga sudah banyak bimbel-bimbel. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ada beberapa nama tidak perlu kita sebut. Betul. Brandnya sudah ada. Dan kita berani bersaing sama mereka. Iya, betul sekali. Apa modal tak? Iya. Yang kalau secara finansial kan kita sudah betul. Kecil sekali. Kecil sekali. Pada saat kami memulai itu ya banyak teman-teman yang kemudian ada juga sahabat, ada juga keluarga berpikir bahwa kalau kita buka bimbel paling 2 tahun lah bertahan karena adanya bimbel-bimbel yang sudah franchise, punya kapital dan lain sebagainya. Tetapi ya itu saya berprinsip bahwa Allah itu sudah menempatkan takdir kita masing-masing. Banyak penjual tomat di pasar tapi laku tonji tomatnya. Dan ya kami selalu berusaha itu untuk tidak menjadi kompetitor bagi yang lain. Jadi kita hadirkan suasana yang lain, strategi yang lain, dan tentunya low budget. Jadi semuanya Khairul saya mulai dari research. Jadi tidak serta-merta kemudian kami mendirikan bimbingan belajar. Kita punya research juga termasuk SDIT nanti kita cerita. Ada researchnya itu. Dari hasil riset saya semoga tidak salah 10 sampai 20 tahun ke depan ya bimbingan belajar kemudian sekolah dasar yang terpadu itu akan booming dan menjadi pilihan utama orang-orang di Ilmu Raya. Tapi kan tentunya banyak tantangan dan kendala yang kita hadapi. Besar sekali tantangan. Misalnya bisa kita cerita apa kendala utama tantangan itu? Kendala utama karena kita baru nih. Ya baru. Artinya nama Harith Foundation ini masih asing sekali. Asing sekali dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain yang sudah ternama. Alhamdulillah jalan-jalan Allah 2 tahun bimbingan belajar ini jalan, ada 3 bimbel franchise yang tutup di Palopo. Jadi alhamdulillah ada 3 bimbel franchise yang bukan alhamdulillah tapi ya jalannya Allah. Bimbel ini tetap bertahan sampai hari ini dan kami sempat membuka 3 cabang Khairul. Ada di Belopa, ada di Masamba, ada di samping Hypermart. Tapi ada kejadian luar biasa yang jadi pembelajaran COVID. COVID tahun 2020 itu kami menutup semua cabang. Dia hantam semua perekonomian dan usaha. Tidak ada. Terutama sektor pendidikan betul-betul merasakan dampak dari COVID. Tapi ya namanya sudah takdir setelah adanya COVID, saya bersama istri kemudian merintis SDIT pada tahun 2020. Berapa lama kita bertahan di bimbel ini sebelum masuk ke jadi bimbel itu mulai dari tahun 2015 dan alhamdulillah setiap tahun itu siswa kami tidak pernah kurang dari 400 mungkin bimbel itu 400 orang. Mungkin bimbel yang terbanyak siswanya di Palopo. Nah saya lihat ini kan kita merintis dari nol, masih sendiri. Mungkin juga setelah kita menikah ada terbuka ruang di situ, bisa kita berkeluh kesah bercerita sama istri atau itu salah satu tipsnya. Itu salah satu modal dan kekuatan utama saya istri. Dia selalu support, kemudian mendoakan saya dan luar biasa sekali. Pokoknya support istri itu juga salah satu landasan utama. Kenapa bisa seperti hari ini? Karena prinsipnya kita bekerja untuk keluarga Khairul, insya Allah. Seperti itu Nah, sahabat Quran Seruya netizen dimanapun berada, menarik pembicaraan kita dengan biasa kita saya panggil Kaya. Pak Kaya. Adinda Kaya. Masih banyak kan kita urai bagaimana sebenarnya perjuangan adinda saya ini merintis dari nol hingga bisa mendirikan satu sekolah dasar Islam terpadu yang cukup dikenal di Kota Palopo. Tapi ada satu berita yang mau lewat dulu. Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Kedepan perusahaan ini akan memprogramkan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA dan kolam retensi
bekerja sama dengan unsur Forkopimda. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Perumda TM Muhammad Tawakal dalam acara perayaan hari jadi ke-21 perusahaan dengan tema Menuju BUMD Ternama di Indonesia yang digelar di pelataran kantor Perumda pada Kamis 9 Januari 2025. Tawakal menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi Perumda TM saat ini adalah distribusi air yang tidak maksimal, terutama saat musim hujan. Kondisi ini menjadi latar belakang pembangunan kolam retensi yang bertujuan untuk menampung air. Kemudian jika musim kemarau dan penghujan tiba, air inilah yang diolah. Konsep ini mendapat respon positif dari pemerintah Kota Palopo. Lebih lanjut, Tawakal menyatakan bahwa meskipun keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk pendanaan proyek ini, pihaknya berencana untuk melobi pemerintah pusat yang diharapkan dapat membantu melalui dukungan perbankan. Artinya usia remaja, usia emas gitu. Nah, kita berupaya sudah berkolaborasi tadi dengan Forkopimda, ditambah Pak Wali Kota, Ketua DPR, menyampaikan tentang program kita ke depan. Dan alhamdulillah disambut dengan baik. Harapan kita itu pembangunan upah dan kolam retensi. Mudah-mudahan ada anggaran yang bisa kita bagi ke pusat ataupun melalui pinjaman perbankan nantinya. Insya Allah itu kan kita optimalkan. Di usia ke-21 tahun ini, Perumda TM berharap untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya, termasuk peningkatan dividen yang diperoleh pada 2024 yang mencapai 2,3 miliar. Perumda TM juga merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kota Palopo. Jadi yang kemarin yang tadi yang saya sampaikan bahwa dividen kita untuk tahun 2023 sekitar 2,3 miliar 2024 ini, alhamdulillah tahun-tahun depan bisa meningkat lagi. Artinya bagaimanapun juga sebagai salah satu penyumbang PAD untuk Pemda ya PDAM Perumda ini, mudah-mudahan itu bisa berkembang ke depan. Pada kesempatan yang sama, Tawakal juga menyampaikan bagi pelanggan yang mengalami kendala dalam distribusi air, Perumda TM untuk segera menghubungi pusat layanan atau call center agar dapat segera dicarikan solusi. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan. Ya, sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini bersama narasumber kita, Khairuddin Kadir. Nah, Dinda Kaya, ini kan kita sudah urai tadi bagaimana kita merintis dari nol setelah terangkat PNS, keluar dari zona nyaman, mendirikan bimbel. Nah, kita urai juga bagaimana teknik-teknik kita. Setelah bimbel kita ini sudah jalan, terus kita tidak puas lagi. Artinya manusia itu tidak dalam konteks manusia. Memang kata tidak pernah puas itu memang benar. Kita mendirikan SDIT, PKIT, bagaimana awalnya sehingga kita bisa mendirikan sekolah yang jauh lebih besar daripada bimbel. Ya, jadi baik Kak. Jadi alhamdulillah setelah bimbel jalan, ya di bimbel juga itu adalah modal awal kami merintis sekolah. Saya juga terlibat dalam pembelajaran CPNS, P3K, dan insya Allah dari hasil itu, karena ini bukan cuma orang Lurah yang datang, kalau saya ngajar PPNS ada lintas provinsi bahkan yang datang. Kayaknya itu yang menjadikan nilai jual hari betul. Jadi bukan cuma CPNS, P3K, kedinasan, semua kami kerjakan. Karena prinsip dasar saya juga bahwa jadilah yang sedikit, karena yang sedikit itu luar biasa. Ya. Nah, dari mana idenya itu bisa kita bikin bimbel khusus bagi betul. Calon ide ini mahal, betul. Karena kita melihat bahwa masih banyak sekali teman-teman kita di Luraya yang kemudian harus goes to Makassar belajar. Ngapain juga mereka ke Makassar? Kita coba belajar dan ternyata ilmunya itu bisa dipelajari. Sehingga pelan-pelan kita rintis. Saya cuma membagi kisah bagaimana dulu ketika saya tes CPNS dari 100 nomor, alhamdulillah 96 yang benar, hanya 4 yang salah, terbuka juga. Kemudian saya pelajari ilmunya.
ke sana kemari. Kemudian kita mulai tahun 2016 dan ternyata banyak sekali yang lulus Kairo. Banyak yang pelamar pertama. Ya, pelamar pertama. Banyak. Dari mereka itu yang kemudian bercerita ke teman-teman daerah. Ikut kok di sini. Ya, sampai dari Sulawesi Tenggara yang hadir di Palopo. Luar biasa sekali. Iya. Terakhir tahun ini kami punya, bahkan kami yang menolak siswa. Karena saking. Ya, ada full kelas, ada 600 orang yang ikut tes CPNS. Iya. Alhamdulillah. Nah, ya kalau boleh saya tanya bukan sedikit. Kalau misalnya untuk bimbel-bimbel calon pelamar CPNS itu berapa dia bayar? Oh baik, enggak apa-apa. Jadi kalau di tempat lain itu berbayar mahal, di tempat saya cukup 300.000 sebulan. 1 bulan? Iya, 300.000 sebulan. Masa belajarnya itu 12 sampai 15 kali Kak pertemuan. Ini pertemuan berarti ya kalau sudah 3 bulan itu cukup nih? Sebulan saya sebenarnya sudah cukup. Cukup nih? Sudah cukup. Nah, rata dari peserta pelamar CPNS yang kita bimbel ini ya banyak yang berhasil. Tingkat kelulusannya itu 60 sampai 70%. Ini yang menjadi kunci sukses ini. Sehingga dari bimbel anak sekolah masuk ke P3K CPNS dan berhasil sehingga menjadi fondasi untuk masuk ke SDIT. SDIT atau TK dulu nih? Kita mulai dari SDIT dulu. SDIT. Kita ceritakan dulu bagaimana tantangannya, karena bimbel ke sekolah resmi agak berat juga. Tantangannya berat. Yeah. Di tahun 2020 itu sudah banyak SDIT yang ada di Palopo. Banyak memang lagi menjamur dan lagi hot-hotnya. Di sebelum saya buat SDIT, saya lakukan research tahun 2019. Dan hasilnya yaitu tadi bahwa 10 sampai 20 tahun ke depan eksistensi SDIT ini, pokoknya sekolah yang berbasis agama terutama Islam ini akan menjadi pilihan utama masyarakat Teluk Raya. Ini dasar utamanya dulu ya. Karena harus landasannya research. Saya tidak mau kemudian masuk tapi tidak ada landasan ilmiahnya. Iya benar. Ada fondasi. Kemudian alhamdulillah waktu jadi mahasiswa saya sempat keliling ke 10 provinsi yang berbeda, lihat SD, TK yang ada di sana. Ilmu itu yang kemudian kita bawa ke Palopo, dan SDIT Heart Foundation ini memang cukup berbeda dari SDIT yang lain. Ada konsep tersendiri. Iya. Kelas-kelasnya juga kita desain seramah mungkin, senyaman mungkin sehingga anak-anak seperti di rumah sendiri. Jadi dia mirip kafe itu ke sekolahku. Oh begitu. Kemudian itu kuncinya Iya, kuncinya. Yang membedakan dengan SDIT yang lain. Ya, itu tadi prinsipnya bahwa jangan menjadi kompetitor untuk sekolah lain. Ya, ini juga yang menarik bagi pelaku usaha yang lain, bahwa kita sependapat bahwa ketika ada usaha yang sama jangan jadikan saingan, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi. Betul sekali. Kita tidak mau ikut-ikutan, kemudian hanya ikut nimbrung saya. Kita serius dan saling membantu, saling berkolaborasi dengan sekolah lain. Artinya kau ngedandut, saya ngepop. Betul sekali. Kau ngerok, ya saya tetap dandut. Betul sekali. Itu prinsip. Nah, ketika awal-awal mendirikan SDIT, itu langsung booming atau memang ada proses Kak. Di tahun pertama kami hanya bisa membuka 2 kelas. Setelahnya tahun berikutnya, sudah luar biasa. Dan tahun ini untuk tahun pembelajaran 2025-2026 di akhir bulan November kemarin kelas kami sudah full. Padahal masih ada rentang 8 bulan ke depan untuk belajar. Dan sudah ada yang telepon tuh. Sudah full booking Kak. Karena full booking ini ada relasi-relasi. Luar biasa. Bisa dikondisikan sama. Betul. Ini kan awal kita mendirikan SDIT. Saya lihat di mana ini kalau SDIT? Iya, kalau TKIT itu Kak. TK-nya. TK-nya, kemudian SD-nya ada di Jalan Malatundrong. Iya, Merdeka Timur, New York. Dan pernah saya lewat situ sudah kayak kerajaan. Oh, Masya Allah. Bener ini. Bilang, malam saya lewat. Betul. Apa ini? Ini SDIT. Kami selalu menghadirkan unsur pembeda Kak. Dan tim asesor yang turun di akhir tahun yang lalu, itu dia berikan assessment bahwa barusan dia kunjungi sekolah di luar raya, kalau bagus relatif semenarik itu, kemudian dan fasilitas terlengkap, alhamdulillah. Jadi di semua ruang kelas itu, pokoknya kita hadir yang berbeda lah. Mulai tahun 2020 kita hadirkan bahwa kelas-kelas itu harus audiovisual, jadi dia bilingual Kak. Dia punya perangkat proyektor di dalam, dia juga punya smart TV, dan semua guru-guru harus memiliki kemampuan ICT. Jadi media pembelajarannya harus ada di handphone.
Nah sekarang kan ini di Kota Palopo ini kan banyak SDIT. Iya betul. Dengan harga yang pendidikan yang bervariasi. Betul. Nah sebenarnya warga Palopo itu Dinda dan netizen dimanapun berada bukan persoalan harga. Betul. Nah kalau warga Palopo mau untuk menyekolahkan anaknya tanpa menilai harga, cukup kok di sekolah pemerintah. Betul. Gretong, betul. Tetapi ketika orang tua memasukkan anaknya ke sekolah swasta SDIT, mereka tidak memikirkan biaya. Betul sekali. Tetapi bagaimana sekolah memberikan pendidikan, pengawasan, dan anak-anak sekolah nyaman. Betul sekali. Ya, sebelum kita lanjut mengurai ini, ada satu video yang mau tayang. Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo terus berupaya. Sepanjang tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo mencatat capaian perekaman KTP elektronik sebanyak 4.990 jiwa dari total 127.684 warga yang masuk kategori wajib KTP. Sementara data cetak KTP elektronik per Januari hingga Desember 2024 tercatat 21.685 jiwa. Mewakili Kepala Dinas, Sekretaris Dukcapil Kota Palopo Makmur mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya intensif yang dilakukan sepanjang tahun. Salah satu strategi utama yang diimplementasikan adalah layanan perekaman keliling untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dukcapil juga melaksanakan program jemput bola khususnya bagi warga disabilitas dan lanjut usia. Dukcapil Kota Palopo juga memahami tidak semua warga bisa datang ke kantor pelayanan. Karenanya petugas berinisiatif mendatangi rumah-rumah warga agar proses perekaman menjadi lebih mudah. Selain itu, layanan perekaman di sekolah-sekolah juga menjadi inovasi yang dinilai cukup efektif untuk menyasar pemilih pemula. Makmur berharap adanya kerjasama dengan pihak sekolah agar siswa yang telah masuk usia 17 tahun bisa langsung melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik. Namun ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang membuat target 100% belum tercapai. Beberapa faktor penyebab meliputi warga yang telah meninggal dunia tetapi belum tercatat di database, serta warga yang pindah domisili tanpa melapor serta wajib KTP yang sedang menempuh pendidikan atau bekerja di luar daerah. Dari perekaman untuk KTPL di Kota Palopo Januari sampai dengan Desember tahun 2024 itu sebanyak 4.990. Sedang cetak KTPL Januari sampai dengan Desember itu sebanyak 21.685. Detailnya secara keseluruhan untuk kartu pencetakan kartu identitas anak yang pengganti KTP untuk anak itu Januari sampai dengan Desember itu sebanyak 2.738. Untuk kartu keluarga itu sebanyak 15.961. Sedang untuk akte kelahiran 0 sampai dengan 17 tahun itu sebanyak 2.738. Sedangkan yang di atas 17 tahun itu 717. Untuk tahun 2025, Dinas Dukcapil menegaskan pihaknya akan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah kampung, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat untuk menjangkau wajib KTP yang belum terdata. Untuk tahun 2025 itu target tiada. Yang jelasnya bahwa tidak sebanyak dengan tahun 2024. Kenapa? Karena tahun 2024 itu ada pesta demokrasi, yaitu pemilihan legislatif dan pilkada. Itulah yang memicu untuk penambahan baik itu pencetakan KTPL. Dukcapil juga berencana memperbarui data secara rutin, termasuk mempercepat laporan kematian dan pemindahan domisili. Program jemput bola akan terus diperluas agar pelayanan lebih merata dan aksesibilitas masyarakat semakin meningkat. Sementara itu, jumlah belangko KTP elektronik yang tersedia di Dukcapil Palopo saat ini sekitar 1.000 lembar. Makmur menjelaskan bahwa seminggu sebelum belangko diperkirakan habis,
Dukcapil wajib mengajukan permohonan penambahan belangko ke pemerintah provinsi atau pusat. Selain itu, target penggunaan belangko KTP di Dukcapil Palopo adalah 50 lembar per hari. Jadi untuk tahun 2025 ini ya, belangko KTP itu kita sudah siapkan memang, tapi untuk sementara ini baru 1000 belangko KTPL kita sudah siapkan. Jadi kalau kita sudah melihat beberapa bulan kemudian sudah menipis, kita langsung bersurat ke pusat kementerian untuk penambahan belangko itu. Selain itu, target penggunaan belangko KTP di Dukcapil Palopo adalah 50 lembar per hari. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini. Nah, Dinda Kaya, ini kan di Palopo ini kita banyak SDIT ya, dengan label dan konsep yang berbeda. Betul. Nah, tentu ya setiap awal tahun itu kan ada persaingan. Iya. Ada persaingan bagaimana menerima calon siswa peserta didik baru. Nah, apa konsep SDIT Harith Foundation dalam rangka bersaing tanda petik secara positif dengan lembaga pendidikan yang lain? Jadi kami selalu itu berusaha menghadirkan sesuatu yang betul-betul new. Di catatan menarik SDIT Harith Foundation di tahun ketiga dan masuk tahun keempat, kami itu juara OSN dan juara KSN. Jadi hanya ada 2 parameter akademik yang diakui secara nasional. Satu OSN yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan satu KSN di bawah Kemenak. Dan alhamdulillah pun kami baru berumur 4 tahun, kami menjuarai 2 event nasional ini. Ya, artinya tingkat brand Palopo. itu yang brand itu. Kemudian yang kedua, kami punya program khusus untuk membina anak-anak yang memiliki potensi, yakni kelas peminatan. Jadi ada kelas identifikasi peserta didik, mana yang memiliki potensi akademik yang cenderung lebih bagus dari teman yang lain. Kemudian kita masukkan di kelas peminatan. Ada bahasa Inggris, matematika, IPA, sesuai dengan bidang ilmu yang memang sesuai bakatnya. Karena konsep pendidikan hari ini yang digaungkan Pak Menteri, memang anak-anak itu tidak harus dipaksa menguasai seluruh bidang. Dia harus unggul di beberapa bidang tertentu, dan ini kami lakukan. Jaminan mutu. Ya, jaminan mutu, betul sekali. Nah, ini kan ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat Palopo ini kan bisa memilih sekolah SD kalau tidak berpikir tentang biaya. Nah, ketika orang tua memasukkan anaknya ke sekolah swasta, ya semisal SDIT, mereka tentu tidak berpikir tentang biaya. Nah, tinggal bagaimana sekolah ini memberikan jaminan mutu itu. Betul. Jadi jaminan mutu itu yang utama kami jaga. Jadi orang tua tidak serta-merta memasukkan anaknya ke SDIT Harith Foundation. Tentunya ada target yang kemudian kami bawa ke orang tua. Contoh untuk segmen hafalan, kalau di SDIT Harith Foundation itu yang paling diminati oleh orang tua adalah hafalan Al-Qurannya. Karena kami punya target bahwa tugas sekolah, anak-anak minimal harus selesai 2 juz sebelum kelas 5 SD. Dan alhamdulillah sudah ada yang 3-4 juz. Jadi ini luar biasa. Walaupun dia sekolah Islam berlabel sekolah umum, tetapi dia mirip-mirip seperti pesantren. Jadi terkadang ada orang-orang dari luar mengira SDIT Harith Foundation ini pesantren. Padahal bukan. Sebenarnya sekolah umum saja, dan kurikulumnya ada kurikulum umum, hanya ditambahkan kurikulum Islam. Tapi karena itu tadi, tingkat kepercayaan masyarakat dari segi hafalan dan mutu akademiknya, itu yang membuat kami alhamdulillah sampai hari ini bisa bertahan. Dan itu kita berapa usia SDIT Harith Foundation sekarang masuk? 4,5 tahun. 4,5 tahun, dan kita sudah mampu membranding itu. Betul ya. Branding ini penting. Iya, nilai branding itu menciptakan value. Iya, value ya. Betul. Dan branding itu menciptakan value. Yang menjadi rahasia sukses kita dalam mendirikan satu lembaga pendidikan yang besar. Betul, Kak. Nah, bagaimana ke depan ini? Ya, tantangan ini kan tentu setiap lembaga pendidikan tentu berbenah. Betul sekali. Apalagi sekarang kan pemerintahan baru, pasti adalah yang perubahan-perubahan kebijakan. Bagaimana SDIT Harith Foundation berbenah ke depan? Betul. Yang paling utama itu, Kak, adalah memang sangat sulit untuk mempertahankan daripada merebut. Benar ini. Sulit untuk mempertahankan. Sehingga kita tidak boleh berpuas diri. Ini pertama. Kemudian menghadirkan program baru yang sesuai dengan minat masyarakat. Jadi
SDIT Heart Foundation itu bukan top down Kak, tapi dia bottom up. Jadi dari bawah ke atas, apa yang kemudian diminati, disenangi, disukai oleh masyarakat, itu yang kemudian kita kelola dan kita berikan kembali. Jadi kalau kita top down, mau-maunya yayasan, ini sulit. Dan pasti dia akan menjadi distorsi untuk masyarakat. Jadi lagi-lagi memang konsepnya itu bottom up, dari bawah ke atas, kemudian kita ramu itu menghadirkan suasana baru, ilmu pengetahuan baru, program baru. Dan yang satu yang pasti Kak, bahwa di SDIT Heart Foundation itu tidak dikenal biaya tahunan. Biaya naik kelas. Nah ini banyak. Ini tidak ada di Heart Foundation. Kalau kita sahabat Koran Seruyan netizen dimanapun berada, ada beberapa sekolah SDIT di Palopo yang menerapkan itu. Ya, kalau kebaikannya Pak, alhamdulillah sudah cukup Kak, lebih dari cukup dari sumbangan pendidikan yang diberi orang tua. Kan pemerintah juga kasih. Iya, melalui dana BOS. Iya dong. Kan alangkah lucunya. Ya, saya tidak mau menyebut salah satu lembaga pendidikan yang sama dengan kita di Kota Palopo. Ada loh, dapat rutin dana BOS. Tetapi kondisi sekolahnya begitu-begitu saja. Nah, ini mempertahankan tadi yang kita bilang kata merebut itu lebih gampang daripada mempertahankan. Betul. Tentu harus ada inovasi. Betul, harus inovasi. Itu kuncinya, inovasi. Itu kuncinya Nah, bagaimana terus dalam konteks ini kan harus ada kenyamanan ketika siswa belajar. Nah, harus ada orang tua ketika melepas anaknya ke sekolah harus ada rasa nyaman, aman. Aman tidak anak saya sekolah di lembaga pendidikan ini? Bagaimana SDIT Heart Foundation menjaga itu? Nah, bagus sekali, menarik ini. Jadi konsep kenyamanan dan keamanan. Ini yang betul-betul kami terapkan di TKIT dan SDIT Heart Foundation. Sebelumnya saya kasih informasi, TKIT kami ini juga luar biasa ya, bahwa satu-satunya TKIT di Kota Palopo yang menjadi delegasi atau penyumbang utama peserta Festival Anak Soleh tingkat provinsi. Tahun 2024. Iya, dan kami juara. Sudah. Wartawan saya sempat liput. Oh iya, betul, luar biasa ini Kak, luar biasa. Pasti. Di umur 3 tahun TKIT. Kemudian SDIT itu Kak betul-betul safety sekali. Semua pengaman, semua titik kami beri CCTV, semua ruang kelas kita berikan AC. Ya, jadi seperti yang saya cerita tadi di sesi break bahwa listrik kami di sana itu 53.000 watt. Jadi ada 36 AC yang menyala sepanjang hari. Kemudian di dalamnya itu ada smart TV. Pokoknya konsep kelasnya itu audiovisual. Dan faktanya anak-anak itu betah sampai pukul 6 sore. Bahkan terkadang kalau dia dijemput orang tuanya, merengek dia untuk masih tinggal di sekolah. Artinya siswa ini, anak didik ini merasa nyaman sekali, seperti di rumah sendiri. Seperti di rumah sendiri. Nah, konsep sekali. Ini yang mahal. Yang mahal bagi lembaga pendidikan. Jangan sampai orang tua bayar mahal, tetapi tidak mendapatkan apa yang menjadi. Nah ini yang bahaya. Betul ini yang bahaya. Ketika orang tua input dananya ke suatu sekolah, maka dia memberi kepercayaan penuh kepada penyelenggara pendidikan itu, sehingga balasannya kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan pendidikan. Jaminan mutu tadi. Itu jaminan mutu. Sebuah lembaga pendidikan itu boleh dibilang berhasil dan diminati ketika dia sudah mampu membangun branding dengan jaminan mutu. Nah ini yang dimiliki oleh Heart Foundation. Insya Allah. Kira-kira seperti itu sahabat Koran Seruya. Masih menarik, seru perbincangan kita bersama dengan punggawanya Heart Foundation. Dinda saya Kaya. Kita lewatkan satu video yang satu ini. Kapolres Palopo AKBP Safi Inapsikin memimpin pemberian makan bergizi gratis di SLBN 1 Palopo pada Kamis 9 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Polres Palopo dengan Bayangkari Cabang Palopo dan Polisi Santri Polres Palopo bertempat di Jalan Domba, Kelurahan Temaleba, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Dalam arahannya, AKBP Safi Inapsikin menegaskan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berdaya saing. Masyarakat yang sehat berawal dari gizi yang terpenuhi. Polres Palopo hadir untuk memastikan para siswa mendapatkan perhatian yang layak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. PLT Kepala SLBN 1 Palopo Muharni menyampaikan apresiasinya atas perhatian besar yang diberikan Polres Palopo kepada siswa mereka.
SLBN 1 Palopo sendiri memiliki 126 siswa yang terdiri atas 74 siswa jenjang SD dan 52 siswa jenjang SMP dan SMA. Dengan beragam kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta autis. Terima kasih banyak atas pemberian makan siang. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Kota Palopo yang antusias kepada siswa kami di sini SLB Negeri 1 Palopo. Disabilitas di sini ada 5, yaitu tunanetra yang tidak melihat, kemudian tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. AKBP Safi Inapsikin berharap kedepannya Polres Palopo melalui inisiatif Polisi Santri dapat lebih banyak bekerja sama dengan SLBN 1 Palopo dalam mendukung pembinaan karakter dan pendidikan agama bagi siswa kebutuhan khusus. Dan Pak Kapolsek, dan kebetulan ada polisi santri, ini kolaborasi dengan polisi santri Bu Guru, jadi ya ini masakannya masakan sholawat, racikan sholawat. Mudah-mudahan dengan racikan sholawat nanti pelan-pelan adik-adik ini dengan dirutinkan istiqomah, apabila ada hal-hal yang menjadi kekurangan keluarga kita bisa diangkat nanti sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Polres Palopo seperti Kasat Reskrim AKP Sayed Ahmad Aidit, Kasat Binmas AKP Syamsul Bahri, dan Kasih Humas AKP Supriyadi. Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Seruya TV, mengabarkan. Sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini bersama narasumber saya, Dinda Khairuddin. Nah, ini kan kita PNS yang terjun bebas menggeluti bisnis dunia pendidikan. Pendidikan itu adalah bisnis juga. Betul. Nah, tetapi ya jangan kita terlalu membisniskan pendidikan. Sependapat kita ini atau ada pendapat lain tak? Sependapat. Jadi pribadi saya bersama istri dan keluarga bahwa ibadahnya itu di sekolah. Kalau bisnisnya kami itu ada di bimbingan belajar. Bimbel. Jadi ya bahkan dana di bimbel itu seringkali menyupport kegiatan-kegiatan sekolah. Karena dasar awal kami kenapa kemudian bergerak di bidang pendidikan ya murni karena ibadah. Ibadah, dan salah satu jalan yang insya Allah menyelamatkan kita dunia awal akhir ya insya Allah di wilayah pendidikan. Wilayah pendidikan. Jadi konsep utamanya memang ibadah di sana. Jadi kalaupun ada bisnisnya ada lebihnya alhamdulillah. Tapi tujuan utamanya tetap ibadah, dan bisnisnya itu ada di bimbingan belajar. Sehingga yang tadi itu kami tidak memberlakukan dana tahunan karena alhamdulillah sekolah kami juga dapat bantuan operasional sekolah, bos, setiap tahun. Nah, ini yang menarik, sahabat Koran Seruya, netizen. Ini kan di Kota Palopo banyak sekolah-sekolah yang berlabel SDIT. Nah, yang menarik ini sudah dapat dana bos dari pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan, tapi masih memungut biaya tambahan di setiap awal semester tahun ajaran baru. Kalau di SDIT hari katanya tidak. Tidak ada. Kenapa kita tidak menarik? Nah, ini peluang untuk mendapatkan omset besar. Ya, jadi pertama sumbangan pendidikan orang tua itu kami rasa sudah lebih dari cukup. Kemudian yang kedua bahwa setiap tahunnya kami mendapat alokasi dana dari negara melalui bantuan operasional sekolah. Dan dipertanggungjawabkan. Ya, nominalnya itu kan 900.000 per satu siswa per tahun. Per tahun. Dan dari segi pengelolaan ya alhamdulillah kami rasa sudah lebih dari cukup. Kalaupun ada rekan-rekan kami dari sekolah lain, itu kan konsensus dengan orang tua Khairul. Dan peruntukannya sudah jelas, mereka sisa orang tua yang kemudian menimbang mau join di sekolah mana. Tetapi kan mestinya juga ini, kan kita kan juga boleh saya bilang aktivis pendidikan. Mestinya kan Dinas Pendidikan turun juga mengawasi. Ente kan sudah dikasih dana bos. Ada juga bantuan yang lain dari pemerintah. Nggak usah mau tarik biaya tambahan. Jadi bagaimana ini menyikapi ini? Karena ya memang ya sekolah SDIT dan swasta itu kan memang pilihan. Ya, pilihan. Silakan masuk kalau mampu, tapi jangan juga
karena pilihan mentang-mentang ya langsung bikin kebijakan. Pentingnya supervisi dari pemerintah daerah, ya. Dan kolaborasi tentunya kita sama-sama harus terbuka. Dan kami selalu mengundang pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan, berkunjung ke sekolah kami. Kami paparkan sekian pengalokasian dana BOS untuk program ini, dan sekian juga. Jadi kami tetap mengundang semua pihak untuk berkunjung ke sekolah kami, berdiskusi bagaimana penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Pokoknya kita terbuka untuk itu, Kak Hairul, insya Allah. Ini pertanyaan spesifik. Setiap lembaga pendidikan, terutama SDIT ini menjamur di Kota Palopo ada beberapa. Tentu mempunyai program-program andalan yang menjadi jualan, yang menjadi jaminan mutu. Nah, boleh saya korek sedikit, SDIT Harith Foundation punya enggak? Sehingga saya tidak ragu memasukkan anak saya di awal tahun pembelajaran. Semua orang butuh reward. Ya, reward. Iya, orang butuh reward. Bohong itu kalau orang tidak sadar dan reward. Bohong itu. Makanya di akhir tahun pembelajaran, insya Allah nanti di bulan 3 ini kami punya program tahunan. Namanya Harith Award. Harith Award. Harith Award. Ini sudah tahun kelima. Jadi kita memberikan penghargaan kepada stakeholder sekolah. Mulai dari siswa, orang tua, guru, pihak-pihak terkait. Dan hadiahnya itu pilihannya 2, Khairul. Satu jalan-jalan ke Bali atau Mas Batang. Mas Batang. Ya, Mas Batang. Dan Mas Batang ini yang sering kali kita pilih karena anak-anak yang masih usia dini. Ya, diajarin investasi. Iya, diajarin investasi mereka. Betul sekali. Dan ini penghargaan yang memang kita berikan kepada orang tua yang berdedikasi, siswa, guru, kepala sekolah. Dan penting memang pemberian reward. Suka atau tidak suka, orang butuh reward untuk pengakuan kinerjanya. Benar, sependapat. Kemudian yang berikut bahwa kami punya 9 kegiatan utama setiap tahun. Yang kami anggarkan itu Khairul sekitar 500 juta setahun untuk kegiatan siswa. Untuk kegiatan ini? Iya, untuk kegiatan ini ya. Dan dari kegiatan ini kami tidak pernah main-main lah untuk membuat kegiatan. Bisa dicek di akun-akun media sosial kami. Dan ini menjadi dasar utama anak-anak kami mampu berprestasi. Karena semua potensi yang mereka miliki kemudian dicurahkan, ditumpahkan, dan dieksplor di kegiatan-kegiatan itu dari anak TK. Ini yang membawa kami ke fase tingkat provinsi. Anak usia 4-5 tahun sudah punya mental tanding, jiwa disiplin yang luar biasa. Dan ternyata korelasinya ini luar biasa, Khairul, antara bagaimana kita memanfaatkan potensi siswa bisa berdiri di depan orang banyak dengan prestasi siswa di segi akademiknya. Luar biasa. Dan ketika itu terjadi, orang tua bangga dan anak saya bisa seperti itu. Inilah yang kita sebut tadi konteks ada jaminan mutu. Betul, Khairul. Dignity itu, kebanggaan itu yang harus dimiliki sekolah. Kemudian orang tuanya juga harus miliki. Ketika mereka bangga memiliki sekolah seperti Harith, bangga menyekolahkan anaknya, selesailah tugas kami. Dan itu menjadi menular. Maksudnya menular. Orang tua bercerita anak saya bisa seperti ini karena mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu di Harith Foundation. Betul. Dan inilah Kak faktanya bahwa ada puluhan, sudah ada 56 daftar tunggu kami untuk tahun depan. Siapa tahu ada yang mengundurkan diri, Kak, karena sudah full untuk pendaftaran tahun depan. Luar biasa. Ya, masih 8 bulan lagi sudah full. Kan nanti sekolahnya itu, Kak, bulan 7 2025 tahun ini. Tapi untuk siswa baru ini sudah full, Kak. Dan ada 56 orang daftar tunggu. Kita belum buka pendaftaran full nih. Itu luar biasanya. Dan kami sangat bersyukur kepada Allah, bangga sekali kepercayaan masyarakat Palopo. Kita baru buka gelombang 1 bulan 11 kemarin langsung full dia, Kak. Sudah ada antrian. Sudah kayak sudah kayak kloter jemaah haji. Iya, Masya Allah. Tunggu. Betul sekali. Dan itu adalah kesuksesan memberikan jaminan mutu dan branding. Betul. Nah, sahabat Koran Seruya, masyarakat dimanapun berada, netizen dimanapun berada, tidak boleh melebihkan. Memang SDIT Harith Foundation ini salah satu lembaga pendidikan yang sudah ternama, terpercaya, dan sudah memberikan bukti, fakta, dan kita masih akan mengurai sisi-sisi lain dari narasumber kita dalam membangun bisnis pendidikan yang tidak hanya pada fokus pada meraih keuntungan besar. Tetapi ada tayangan video yang satu ini. Siswa SMP Negeri 3 Palopo terus menunjukkan prestasi gemilang. Sekolah ini sukses menyabet juara dari berbagai ajang yang digelar, baik di dalam maupun di luar kota Palopo. Di ajang pertama, siswa SMP Negeri 3 meraih juara 3 pada Lomba Tari Nusantara yang diselenggarakan oleh Politeknik Dewantara Kota Palopo.
Pada event Semansa Open Day 2024 tingkat SMP, mereka juga berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 2 dalam lomba puisi, juara 3 Olimpiade Geografi, juara 3 Olimpiade Matematika, dan juara harapan 2 Olimpiade Geografi tingkat SMP. Di ajang lainnya pada Open Turnamen Karate Piala Kapolres Luhut Timur 2024, mereka berhasil meraih juara 2 kata perorangan putri, juara 2 kata bergu putri, juara 3 komite 52 cadet putra, dan juara 3 komite 57 cadet putra. Pada IPB SMP Negeri 3 Volume 3 2024 mereka juga sukses meraih juara 2 tim A putri, juara 2 tim A putra, juara 3 tim B putra, dan juara 3 tim B putra. Selain itu dalam ajang Fashion Show daur ulang sampah plastik 2024 mereka berhasil meraih juara 1 kategori SMP putri, serta mendapatkan penghargaan sebagai The Best Catwalk dan The Best Smile. Piagam serta piala siswa berprestasi ini diberikan secara simbolis oleh Kepala SMP Negeri 3 Palopo Haji Basri dalam momen upacara bendera pada Senin 6 Januari lalu yang bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun 2025. Haji Basri menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih oleh para siswanya. Ia juga menyatakan bahwa prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk meraih hal yang sama. Pihak sekolah berkomitmen untuk terus mendukung para siswa dalam mengasah keterampilan dan kemampuan di bidang yang mereka minati, dengan harapan agar prestasi tersebut menjadi bekal mereka di masa mendatang. Dari Kota Palopo, Nada Gabrielias, Roya TV, mengabarkan. Oke sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kita kembali di program Koran Seruya hari ini. Nah kita sudah banyak mengurai tentang Harit Foundation, lembaga pendidikannya, bagaimana memajukan, bagaimana bersaing positif dengan kompetitor, terus bagaimana kita merintis dari nol, mendirikan bimbel, kemudian khusus bimbel calon pelamar CPNS P3K. Nah ini yang banyak belum tahu. Siapa sebenarnya Khairuddin Qadir ini? Nah, sahabat Koran Seruya, beliau ini salah satu tokoh muda yang boleh saya sebut sukses dalam merintis karir dan berani keluar dari zona nyaman, merintis dari nol bersama istri dan mendirikan lembaga pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakoni bisnis ini, kita pasti punya konsep, punya visi, punya prinsip. Boleh saya korek-korek sedikit ini. Oke Kak. Yang pertama itu prinsip utama saya itu adalah think positif. Jadi segala sesuatu pemikiran itu harus dibangun dari persepsi positif. Apapun bentuknya, maka saya insya Allah akan selalu menerima tanggapan, masukan, kritikan, bahkan marah-marahnya orang tua kalau ada. Saya selalu nilai itu sebagai sesuatu yang positif. Ini pertama, energi saya. Kemudian yang kedua, konsep utama sekolah ini setelah jalan bimbel itu tadi Kak, berikan dan lupakan. Ini ada program di sekolah kami Kak, namanya Sedekah Jumat, sudah berjalan 5 tahun. Bahkan Alhamdulillah 3 tahun yang lalu kami berkolaborasi dengan teman-teman SD IT Insan Madani. Kita bikin rumah itu Kak dari nol di perikanan sana. Dan sehari itu kita bisa mengumpulkan dana sekitar 50-an juta membuat rumah. Kita insya Allah nanti kita mau bekerja sama dengan beberapa kelurahan, mendata warga-warga yang memang layak diberikan bantuan per 2 minggu atau seminggu bantuan beras, karena program itu jalan di sekolah. Sedekah Jumat itu Jumat. Dalam bentuk beras Kak. Jadi kalau ditanya rahasia sukses, ya itu tadi yang pertama harus berani dulu. Berani, tidak ada yang lain lagi, berani. Ini saja. Ini adalah modal utama. Keberanian ini akan mengalahkan apapun. Tapi kan tidak sekedar berani saja. Iya, pasti. Ya, ada landasan yang lain. Ada landasan, ya. Landasan teoritisnya ya. Memang harus berilmu. Kuncinya pertama berani. Iya berani, kuncinya pertama berani. Kemudian punya ilmunya. Kita tidak mau seperti Palopo dulu Kak. Pernah mungkin ingat Jupa, Jusap itu? Karena ya proses ikut-ikutan, kemudian apa lagi namanya? Semua orang langsung bikin. Ya semua orang bikin. Lagi apem. Iya apem ya, apang pela. Iya pada waktunya. Iya. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan instan dia kayak keropok mole. Iya sama juga dengan mie instan. Pokoknya semua yang instan
mungkin akan bertahan hanya sebentar saja. Ya, benar. Ya, jadi yang pertama itu keberanian, kemudian selalu berpikir positif. Ini kekuatan. Dan yang ketiga, kalau sudah punya sedikit, berikan, kemudian lupakan. Insya Allah akan, saya percaya sekali bahwa apa yang kita beri akan kembali begitu lebih banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya, dalam konteks yang lain. Ya, dalam konteks yang lain. Ya, misalnya, tentukan kita sebagai salah satu, ya naik kelas lah sedikit. Naik kelas, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kita melakoni prinsip hidup? Ya, dalam prinsip hidup itu Kak, bahwa ya tidak ada yang tidak mungkin. Dan satu itu Kak, kegemaranku itu, yang mungkin orang lain tidak suka. Apa itu? Bermimpi. Mimpi, bermimpi dan berhayal itu adalah kesukaan saya. Tapi setelah saya bangun, jadi ini bermimpi. Kenapa saya beli bermimpi? Karena mimpi ini tidak diminta. Tidak ada orang yang minta mimpi. Dia datang dengan sendirinya. Kemudian, kalaupun harus direncanakan, kita pikir dulu sebelum tidur. Hal-hal yang besar. Hal-hal yang kadang tidak terduga dan tidak dipikirkan orang. Saya sangat suka bermimpi. Di mimpi yang besar, jangan mimpi-mimpi yang kecil. Karena mimpi itu gratis. Dan setelah bangun ya, mimpi ini gratis, tidak berbayar. Setelah bangun ya, kita coba wujudkan itu. Dan pasti akan selalu ada jalan. Jadi hobi saya ini bermimpi dan berhayal yang positif. Dan Alhamdulillah, apa yang saya kirakan, apa yang kemudian saya canangkan, selalu betul-betul terwujud. Saya ingat ketika saya ngopi-ngopi waktu kami masih sangat perih sekali. Tiap hari saya tanya ibu saya itu, "Mak, mau kau beli mobil?" Tapi ibu saya tidak percaya, bagaimana caranya kita mau beli mobil, Nak? Tapi itu serta-merta datang, Allah tolong. Kemudian saya tanya lagi ibu saya, "Mak, saya mau kuliah S2. Gimana kita mau dapat?" Tapi dengan bantuan, relasi, pertemanan, pentingnya membangun jaringan. Afirmasi ya, berikan afirmasi positif kepada orang, jaringan akan terbangun sendiri dan rezeki itu datang dari kiri, kanan, atas, bawah, tak terduga sama sekali. Nah, kalau kayak Kak Dinda Kaya ini dalam hidup ini, boleh saya bilang sekarang kan sukses. Ya relatif itu sukses ya, Alhamdulillah. Pernah enggak menghadapi satu masalah yang cukup pelik yang membuat kita harus? Iya, ya masalah paling utama itu ya corona. Saya harus banting setir menjadi penjual kursi, istri saya menjual sendok. Tapi ya tidak ada hujan yang selalu bertahan, Khairul. Tidak ada pesta. Iya, tidak ada pesta ya, betul. Dan kaki dan tangan kanan kita ini pasti selalu berganti-ganti. Makanya kita tidak boleh terlalu jumawa dengan posisi kita hari ini. Harus tawaddu, rendah hati, rendah diri, selalu belajar kepada yang lain, sesama, dan prinsip selalu mendengar. Jadilah pendengar yang setia, sejati, kemudian membuat pendengaran kita ini menjadi sesuatu yang baru. Nah, terakhir, mungkin kita bisa memberikan tips, tips sukses lah bagi pelaku-pelaku usaha yang mulai berjuang merintis, bagaimana mempertahankan usaha, bagaimana mau majukan, bagaimana menghadapi ketika ada gelombang, ada badai. Iya, kita mungkin bisa sampaikan. Satu, masalah pasti berlalu. Yang kedua, petarung sejati adalah petarung yang selalu terjatuh. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Ini prinsip, tidak pernah ada orang yang sukses yang selalu tidak pernah merasakan kegagalan. Sehingga kegagalan itu manusiawi, Khairul. Sehingga potensi yang ada dalam diri kita ini sebenarnya potensi sukses. Sehingga bagaimana cara kita membangun potensi sukses itu tentunya dengan belajar sepanjang masa. Tidak ada orang sukses kalau tidak belajar. Bagi saya itu selalu menyempatkan diri membaca. Dan ini sekarang kaum apa ya? Kaum era digital ini yang terlupakan ini, Khairul, literasi. Saya selalu berusaha menyempatkan diri setiap malam itu membaca sebelum tidur. Walaupun medianya berbeda, walau media handphone sekarang, termasuk seru ya saya pantau terus. Karena ilmu ini harus di-upgrade, Khairul. Siapa yang tidak mau berubah, dia akan digilas oleh perubahan. Ya, terima kasih Dinda Kaya. Di tengah kesibukan kita masih sempat hadir, apalagi hari Jumat. Sahabat Quran Seruya, netizen dimanapun berada, ada satu kata yang saya petik dari percakapan atau obrolan saya dengan narasumber kita bahwa selalu bermimpi, tinggikan mimpi, realisasikan. Dan ini adalah afirmasi yang positif, dan kita harus bagaimana bisa membaca tanda-tanda ke depan, perkembangan zaman teknologi, dan tentunya optimis. Sahabat Quran Seruya, kami pamit undur diri bersama narasumber saya, Khairuddin Qadir, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.